panitia dari kegiatan webinar jurnalistik dan broadcasting yang dalam hal ini para anggota formatif. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul ya di forum ini secara virtual ya dalam rangka meningkatkan ya kompetensi kita sebagai generasi penerus ya. Dalam hal ini pada hari ini kita akan mendapatkan ya siraman ilmu dari para narasumber terkait dengan jurnalistik dan broadcasting. Ya, mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh para narasumber ya memberikan wawasan-wawasan baru, pengetahuan-pengetahuan baru terkait dengan jurnalistik dan broadcasting bagi segenap peserta yang hadir pada kesempatan hari ini ya. Kalau melihat dari temanya ya meningkatkan wawasan jurnalistik dan broadcasting sebagai media komunikasi menuju era society 5.0 ya, 5.0. Ya, artinya memang yang mana kita ketahui bahwa kemampuan komunikasi ini menjadi salah satu tuntutan ya abad 21 ini, yang mana seperti yang sering Bapak sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa PTI, ya memang sudah selayaknya ya teman-teman sebagai mahasiswa di Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, sebagai mungkin calon guru TIK, sebagai ahli media dan sebagainya ya, nanti ya mungkin ahli-ahli IT juga, untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya ya di berbagai hal ya, termasuk dalam hal komunikasi gitu ya. Nah, di sini nanti mudah-mudahan nanti dari Pak Bayu dan Mbak Wiwin yang sudah banyak pengalaman ya terkait dengan jurnalistik dan broadcasting ya, bisa sharing ya pengetahuan dan pengalaman kepada rekan-rekan sekalian gitu, sehingga nantinya semakin semakin banyak wawasan yang teman-teman miliki terkait dengan jurnalistik dan broadcasting ya. Tentunya kalau kita melihat relevansinya ya untuk prodi kita sendiri ini sangat relevan gitu ya. Artinya memang saat-saat ini gitu ya terkait dengan dunia jurnalistik dan broadcasting ya, itu termasuk ini ya, kalau kita lihat sekarang ini ya banyak vlogger, YouTuber dan sebagainya, mungkin nanti bisa dikait-kaitkan ke sana gitu ya. Memang yang mana mungkin dulu ya tidak ada ya, kalau anak-anak sekarang ditanya cita-citanya apa, mungkin sudah beralih ke YouTuber, vlogger dan sebagainya gitu ya, lebih ke entertainer ya dan kita dari TIK juga memegang peran di sana ya sebagai ahli media dan sebagainya gitu ya. Jadi besar harapan Bapak gitu ya. Terima kasih kepada Formatif ya yang sudah menginisiasi kegiatan ini ya dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi rekan-rekan di mahasiswa di Prodi PTI dan mahasiswa lainnya ya, ataupun dari masyarakat umum yang ingin belajar terkait dengan jurnalistik dan broadcasting, dan harapannya kegiatan semacam ini ya, hal-hal positif semacam ini terus dilanjutkan gitu ya, karena memang kemampuan komunikasi ini ya itu menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Mohon maaf kalau kita guru saja itu kalau kemampuan berkomunikasinya kurang baik, itu akan sangat ini ya, sangat bisa dikatakan nanti mengurangi kualitas pembelajarannya gitu ya. Jadi nanti bisa jadi informasi yang disampaikan itu
tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan sebetulnya, karena memang kemampuan komunikasinya kurang baik. Tapi dengan teman-teman nanti memiliki komunikasi yang baik, harapannya nanti ya ketika nanti di dunia kerja ya, baik sebagai seorang guru ataupun sebagai nanti di bidang IT dan sebagainya gitu ya, ataupun bidang-bidang lainnya, itu lebih memudahkan gitu ya, lebih memudahkan ya bagaimana nanti berkomunikasi dengan pimpinan, berkomunikasi dengan rekan-rekan kerja, atau misalnya kita guru berkomunikasi, membangun komunikasi dengan peserta didik. Itu tentunya menjadi hal yang sangat penting ya. Jadi harapan Bapak ya silakan diikuti kegiatan ini ya. Mohon maaf bagi yang off cam mungkin jangan hanya sekedar store ini ya, store wajah, bolehlah ini dibuka kameranya kalau memungkinkan gitu ya, dan benar-benar disimak apa yang dipaparkan oleh para narasumber nanti ya. Karena hal-hal semacam ini mungkin tidak akan, maksudnya ya di momen yang lain berbeda lagi ininya ya. Jadi manakala nanti dari Pak Bayu atau Mbak Wiwin ya tentunya ada hal-hal baru ataupun pengetahuan baru ataupun sharing pengalaman berharga yang bisa rekan-rekan pelajari gitu ya. Jadi tolong ya mohon kepada peserta untuk tetap proaktif ya. Jangan hanya sekedar store akun di sini ya. Kalau bisa on cam ya, biar nanti narasumbernya sudah semangat bercerita, tetapi ternyata tidak ada pesertanya di balik layar, itu ditinggalin gitu ya. Jadi dan kita niatkan untuk menuntut ilmu ya, untuk meningkatkan kompetensi kita dalam hal berkomunikasi ya. Yang mudah-mudahan dengan niat kita yang lurus tadi ya, apa yang kita dapatkan hari ini nanti bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Oke ya, sekali lagi ya terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia ya untuk berbagi pengalamannya pada kesempatan webinar jurnalistik dan broadcasting ini. Terima kasih juga kepada para peserta ya. Pada hari ini terdata 58 orang ya yang sudah hadir pada kegiatan ini, dan kepada segenap panitia terima kasih sudah menginisiasi kegiatan ini. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan kedepannya tetap hadir kegiatan-kegiatan semacam ini ya untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai mahasiswa pendidikan teknologi informasi ya. Demikian sambutan dari Bapak selaku Ketua Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Doni Andra SPD MSc atas sambutan serta membuka acaranya pada hari ini. Baik, sebelumnya untuk peserta acara, dimohon untuk tetap mengaktifkan fitur kamera dan mematikan fitur mikrofon. Selanjutnya kita menuju ke acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator kami, Aisyatu Sidana. Kepada Aisyatu, kami silakan. Terima kasih kesempatannya moderator. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar moderator. Sebelum itu aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya, pun. Masya Allah, semangat banget ya pagi ini. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Ya, sehat Kak.
Wah, keren banget nih pokoknya. Aku selalu deh sama teman-teman semua. Ini kan kita mendekati weekend nih, tapi teman-teman masih bisa nih buat menyempetin waktunya untuk menghadiri acara di webinar kita ini, yaitu webinar jurnalis dan broadcasting tahun 2022. Gitu. Tetapi sebelum itu, aku izin mau perkenalan dulu ya teman-teman. Kan ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi aku mau perkenalan dulu. Nama aku Aisyah Sindana Mahyaka Putri dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2021 yang nantinya akan memandu kegiatan kita pada pagi hari ini. Salam kenal semuanya. Kenal. Salam kenal, Kak. Wah, oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi nih, kira-kira ada yang tahu nggak nih kira-kira kita bakalan ngebahas materi apa pada pagi hari ini? Yang tahu mungkin bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Ada yang tahu nggak nih teman-teman? Kita bakal ngebahas materi apa? Izin menjawab terkait jurnalistik, Kak. Wah, iya bener banget. Nah, jadi kita bakal ngebahas materi tentang jurnalistik ya. Dan untuk pematerinya kita bakalan ada pemateri kece kita nih, yaitu namanya Kak Kiki. Nah, teman-teman nantinya beliau inilah yang bakal nyampein terkait materi peran jurnalisme terhadap literasi digital gitu. Nah, pasti teman-teman udah nggak sabar kan buat dengerin materi dari Kak Kiki. Nah, tapi sebelum masuk ke materi, aku mau memperkenalkan sekaligus membacakan CV pemateri kita pada pagi hari ini. Nama Wiwin Kiki Wulandari, lahir di Tanjung Bintang 10 Desember 2001, agama Islam, alamat di Kali Ayu RT 5 RW 9, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Untuk riwayat pendidikan yaitu beliau berasal dari TK Al-Azhar dari tahun 2006 sampai 2007. SD Negeri 3 Jati Baru 2007 sampai 2013, SMP Negeri 1 Tanjung Bintang 2013 sampai 2016, SMA Negeri 1 Tanjung Bintang 2016 sampai 2019, dan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang sampai sekarang. Untuk prestasi yang diraih beliau yaitu juara 1 Lomba Short Movie Poltekkes CTA Lokal, juara tampilan video dan inovasi terbaik IPTV Nasional. Nah, untuk kepribadian beliau ini jujur, tanggung jawab, ulet, kreatif, inovatif, teamwork, dan disiplin. Untuk pengalaman organisasinya yaitu beliau sebagai anggota BKC Bandung Karate Club, anggota Rohis SMP Negeri 1 Tanjung Bintang pada tahun 2014, sekretaris Karang Taruna 2016 sampai 2017, anggota Pramuka Cut Mutia SMA Negeri 1 Tanjung Bintang 2017, Bendahara Umum OSIS SMA Negeri 1 Tanjung Bintang 2017 sampai 2018, sekretaris 2 UKM Persma Laiktin 2019, KM FKMPI Lampung Bidang Sosial Masyarakat 2019, Komunitas Wanita Hebat BEM KM Poltekkes Tanjung Karang, KM FKMPI Lampung Bidang Kepemudaan 2020, Pimpinan Umum Unit Kegiatan Mahasiswa UKM Persma Laiktin 2021, dan Dewan Pers UKM Persma Laiktin 2022. Nah, untuk keahlian yang dimiliki beliau yaitu public speaking, scriptwriter, videografi, dan juga fotografi. Nah, jadi itu merupakan CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Nah, kayaknya pemateri kita juga udah join nih di Zoom. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Kiki. Halo Putri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kakak sendiri gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah juga baik di sini. Alhamdulillah. Masih diberi kesehatan. Alhamdulillah. Kira-kira gimana nih Kak? Kakak udah siap belum nih untuk nyampein materi pada pagi hari ini? Insya Allah siap sih, agak deg-deg sih. Deg-degan tau nggak? Nggak sih, bercanda. Oke, wah keren banget sih Kak Kiki ini semangatnya. Nah, jadi Kak Kiki ini kan udah siap nih teman-teman. Jadi kira-kira dari teman-teman sendiri udah siap belum buat nyimak materi dari Kak Kiki? Udah siap lah ya. Siap, Kak. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Tapi sebelum itu aku mau nyampein ke teman-teman untuk teman-teman yang tidak berhalangan diharapkan untuk dapat mengaktifkan fitur kamera ya. Nah, oke, sebelum itu aku ingin menyampaikan kepada Kak Kiki untuk penyampaian materi itu dapat disampaikan selama 30 menit, Kak.
Selanjutnya akan dilanjutkan untuk sesi diskusi selama 20 menit. Oke, baik, langsung saja kalau begitu aku persilahkan kepada Kak Kiki. Oke, makasih Put. Boleh minta tolong share screen-nya? Sebelumnya, sambil menunggu share screen ya, kita awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Oke, mohon izin Bapak Bayu Saputra dan dosen. Pada hari ini saya ingin menyampaikan lebih ke sharing-sharing ya, bukan menyampaikan ilmu yang terlalu banyak, karena juga saya di sini juga dalam proses pembelajaran. Jadi teman-teman, nanti saya mohon enjoy aja, karena saya juga seumuran dengan kalian. Saya masih muda juga, masih umur 17 tahun, jadi santai aja ya. Nah, boleh diperbesar biar teman-teman ini bisa melihatnya. Kalau tadi kita melihat tema, teman-teman, meningkatkan wawasan jurnalistik dan broadcasting sebagai media komunikasi menuju era Society 5.0, yang dimana, alhamdulillah nih teman-teman, saya mendapatkan subtema yaitu peran jurnalisme terhadap literasi digital. Boleh di next? Nah, boleh di next lagi? Berbicara tentang jurnalistik, saya ingin tahu nih, seberapa jauh teman-teman mengenal tentang jurnalistik itu sendiri. Nah, boleh di next? Nah, apa perbedaan kata di bawah ini? Silakan teman-teman yang bisa menjawab, langsung menjawab, agar tidak terlalu lama. Jadi saya harapkan teman-teman aktif dalam berdiskusi sebelum masuk ke sesi tanya-jawab nantinya. Silakan teman-teman. Bisa dibantu moderator? Ya, baik, Kak. Atau tidak ada? Untuk teman-teman yang mungkin tahu terkait ini bisa langsung action aja ya, atau mungkin bisa tulis di kolom chat aja kalau misalnya malu. Kak, mohon izin untuk mencoba menjawab, Kak. Silakan. Sebelumnya izin mengenalkan diri, nama saya Retno Rihandayani dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2020, Kak. Jadi yang sepemahaman saya, kalau jurnalistik itu aktivitasnya, kalau pers itu lembaga atau organisasi penerbitnya gitu, Kak. Sedangkan kalau misalnya jurnalisme itu, kalau tidak salah itu orangnya gitu. Kalau keliru tolong diperbaiki ya, Kak. Mungkin itu aja sih, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, langsung aja ya. Tadi siapa namanya? Retno, Kak. Oke. Retno udah benar kok jawabannya. Jadi jurnalistik itu sama. Semuanya berasal dari kata jurnalis ya. Jurnal, jurnalisme, jurnalistik, dan jurnalis itu dari kata jurnal. Yang jurnalisme itu sendiri dengan jurnalistik itu sama artinya atau sama maknanya. Kenapa bisa dikatakan sama? Jurnalisme itu dari kata Inggris, dari bahasa Inggris. Sedangkan jurnalistik itu berasal dari bahasa Belanda, yang dimana maknanya menyangkut kewartawanan, pemberitaan, persurat kabaran. Nah, simpelnya ya teman-teman, kalau jurnalistik dan jurnalisme itu adalah produksi dan publikasi berita melalui media massa. Sedangkan jurnalis itu benar, orangnya, pelakunya yang melakukan kegiatan untuk melakukan atau menghasilkan jurnalistik itu sendiri atau jurnalisme itu sendiri. Misalnya wartawan. Sedangkan pers itu adalah orang, lembaga, atau seperti kalau kita lihat kalau di Unila namanya kalau nggak salah teknokra namanya. Lembaga persnya teknokra, sedangkan di Poltekkes itu namanya Persmalaitin. Di Unila pernah ada Mutiara juga kalau nggak salah.
Boleh di next slide, biar tahu teman-teman gambarannya. Nah, ini gambarannya, biar teman-teman tahu. Jurnalisme itu berhubungan dengan pembuatannya, peliputannya, dan jurnalistik pelakunya, baru lembaga itu, versi itu lembaganya. Boleh di next? Nah, teman-teman tahu nggak nih, kalau Indonesia itu menganut sistem demokrasi? Tahu nggak? Tahu lah ya, pasti ya. Kenapa? Negara kita menganut sistem demokrasi karena pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan kita masih ada contoh nih, masih kasih contoh nih ya, untuk kegiatan pemilu, itu kegiatan media ini adalah kegiatan yang paling penting dan pastinya nantinya itu akan dipublikasikan ke seluruh Indonesia khususnya, begitu ya. Dan di mana peraturan itu dibuat tentunya di fungsi dan peran di dalam Undang-Undang RI nomor 40 tahun 1999 tentang pers, yaitu pasal 3 ayat 1 dan pasal 6 ayat 1. Dalam menjalankan fungsi dan perannya ini, teman-teman, Indonesia menjadikan salah satu tantangan yang paling besar di era saat ini, atau teman-teman bisa dibilang 4.0, karena kita menuju 5.0 gitu ya. Berat khususnya di Indonesia, apalagi kita proses di mana Indonesia ini sedang berkembang. Boleh di next? Menurut Walton Wildman, itu masalah yang paling mendasar dari media di dalam demokrasi adalah keakuratan berita, yaitu perlindungan narasumber. Boleh di next? Tahukah kalian tentang kata ini? Hoax. Pernah mendengar? Pasti pernah lah ya. Apalagi kalian zaman now, anak-anak zaman now. Artinya hoax ini adalah berita bohong atau informasi palsu. Pernah mendengar juga seperti air di selang pemadam kebakaran, yang artinya informasi bohong terus-menerus disemburkan. Hoax ini berada di mana-mana dan sekarang merajalela. Dan kalian, kaum milenial, patutnya waspada ya akan terjadinya atau membaca berita hoax atau yang sering kalian lihat. Boleh di next? Ini adalah contoh-contoh dari berita-berita hoax yang teman-teman lihat di internet, di koran, dan lain sebagainya. Makanya di guys, yang tahu kita ini kan masuk di era yang aneh banget nih. Aneh gimana? Yang penting bikin persepsi dulu deh, faktanya nanti disusulkan dan disesuaikan. Sebenarnya itu nggak benar ya teman-teman. Fakta itu adalah sesuatu yang nyata. Fakta itu hal yang harus diprioritaskan. Jangan kita publikasikan hoax dan lain sebagainya. Saring dulu. Apa yang harus kita serap sebelum diserap dan kamu ambil intisari. Boleh di next? Next. Oke, caranya apa? Gunakan peranmu sebagai generasi muda untuk membenarkan sebuah kebenaran, bukan membiarkan dan membenarkan kesalahan. Boleh di next. Nah, sebelumnya, itu kita akan berproses dengan cara apa? Cara-cara untuk mengenali apakah itu berita hoax dan bagaimana kita sebagai pembaca itu menilik atau membaca ketika kita melihat bahwasanya ada beberapa yang kita lihat itu tidak sinkron. Yang pertama, kembangkan rasa penasaranmu atau yang biasa kita sebut dengan kepo, dan jangan langsung menyebarkan suatu berita tanpa mengecek kebenaran. Cek dulu apakah berita ini benar atau tidak sesuai, kita validasi dulu, baru kita sebarkan. Dengan berhati-hatilah dengan judul yang bersifat provokatif atau mengandung sensasi dan biasanya bersifat menghasut. Yang ketiga, cari tahu keaslian alamat dari situs tempat kita membaca ataupun laman yang kita baca tersebut. Selanjutnya, perhatikan keaslian foto. Biasanya foto-foto yang difoto itu hanya cuman buatan. Biasanya ada foto yang, contohnya ya, foto yang di samping kuburan, padahal dia untuk estetika saja, atau untuk menggambarkan, atau untuk mengingatkan. Bukan realitanya seperti itu, dia tempat tinggalnya di situ tidak. Yaitu pastikan itu fotonya benar. Dan perhatikan keasliannya, itu manipulasi atau tidak. Periksa keaslian berita itu dengan mencari
tahu sumbernya ataupun narasumber yang memang ada di tempat. Ikuti serta beberapa grup yang memang pembahasannya tentang zaman-zaman yang sekarang ataupun berita-berita terkini. Bila ada nanti teman-teman menemui berita itu hoax dengan ketentuan dan beberapa kriteria di atas ataupun yang segera adukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi apabila menemukan berita hoax itu dan jangan sampai dipublikasi. Boleh di next? Saring sebelum sharing. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kita beranjak pada literasi digital. Boleh di next? Sebelumnya. Oke. Teman-teman, sebelum tadi kita masuk, teman-teman tahu nggak literasi digital itu apa? Kan tadi udah beberapa udah aku sebutin tuh. Dan sekarang teman-teman berada di era yang dimana kita pembahasannya tentang literasi digital. Ada yang tahu? Oke. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan memakai informasi dari berbagai sumber. Kalau dulu kita membaca, seringnya leaflet, buletin, itu medianya. Atau televisi, atau radio itu medianya. Sekarang kita lebih ke jaringan atau internet yang berhubungan dengan life skill atau percakapan. Yang generasi selanjutnya akan tumbuh dengan media digital yang membuat perubahan pola pikir banyak orang. So, boleh di next. Kita dituntut untuk dapat memecahkan masalah, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif pada teknologi dan dapat berkolaborasi dengan orang lain. Tentunya teman-teman, kita tahu kita tidak sendiri, kita adalah manusia yang bersifat sosial. Kita membutuhkan orang lain untuk membantu di kehidupan kita sendiri. Bukan jadi kita individu. Aku membutuhkanmu, kamu membutuhkanku, kita bisa berjalan bersama-sama, beriringan untuk menentukan atau menetapkan atau beranjak ke tujuan yang sama ataupun lain sebagainya sesuai dengan teman-teman tahu arti berorganisasi itu sendiri ataupun menjadi jurnalis ataupun pers yang tadi kita sudah sempat buka sedikit demi sedikit. Ready next. Setelah tadi beberapa hal yang saya jelaskan, apa peran jurnalis terhadap literasi digital menurut teman-teman? Ini slide terakhir di mana teman-teman hasil simakan dari beberapa hal yang telah saya sebutkan dan saya jelaskan. Silakan moderator buat dibantu untuk teman-teman. Ya, baik, untuk teman-teman semua, mungkin ada yang tahu nih terkait bagaimana peran jurnalis terhadap literasi digital gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu, sangat diperbolehkan bisa mengaktifkan raise hand-nya ya. Ayo teman-teman. Ayo dong dibantu Mbak Putrinya tuh, kasihan moderator kita yang cantik ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan pendapatnya terkait bagaimana peran seorang jurnalis terhadap literasi digital gitu. Masih ada waktu berapa menit lagi, Mbak? Iya, Kak. Jadi untuk penyampaian materi ini sampai jam 9.30. Udah lebih sih, Kak. Berapa? 9.30. Ini tadi kayak karena sedikit agak Kecepatan ya? Iya, karena tadi ada itu juga Kak, kendala mungkin. Jadi kita perpanjang lagi ya Kak ya, 10 menit untuk materi, nah nanti kita langsung masuk ke tanya jawab gitu Kak. Oke.
Boleh, Yuk boleh. dari teman-teman yuk, aktif yuk. Bagaimana peran jurnalis terhadap literasi digital? Iya nih, udah pada di-spill nih beberapa tadi. Harusnya nyimak ya. Ayo guys, aku tahu kalian lelah. Makanya tidak usah banyak-banyak yang dibicarakan, karena aku yakin nanti kalian cuma menerima kurang dari 5%-nya. Gitu. Masih pada mager ya, lagi ujian soalnya. Ya nggak? Ya kita kayaknya. Nggak apa-apa kalau nggak bisa di mikrofon, bisa di ini apa namanya? Kasihan. Berat. Udah mau dikasih juga tadi ya. Baik, Kak, ini mungkin karena dari teman-teman mungkin ada yang belum tahu gitu. Jadi mau kita lanjut aja atau gimana nih, Kak? Oke, aku aja deh yang jelasin. Oke. Kalau teman-teman nggak tahu nih, mungkin malu ya. Mungkin banyakan yang 2021 ini ya. Nah, apa sih peran jurnalis terhadap literasi digital? Memang sudah dibahas dari beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi ya, tentang etika, terus tadi jurnalis. Mungkin teman-teman bisa mengambil apa sih isinya gitu kan? Apa sih kita sebagai bukan hanya jurnalis ya, bukan hanya jurnalis, tapi itu generasi muda sekarang, generasi yang memang penerus bangsa gitu kan. Nah, membuat dan menghargai berita yang kreatif, inovatif dengan memperhatikan etika jurnalistik dengan banyaknya orang yang melihat dan dapat memberikan kebermanfaatan untuk khalayak ramai. Itulah peran sebagai jurnalis maupun masyarakat ataupun umum atau mahasiswa khususnya ya, dalam khususnya kita konotasinya mahasiswa, kan kita kebanyakan mungkin mahasiswa gitu, terhadap literasi digital. Buatlah dan menghadirkanlah berita atau konten-konten yang memang menjadikannya itu relevan gitu kan, dimuat dan disimak ataupun dilihat oleh orang banyak. Nah, jadi itu membuat kebermanfaat buat orang banyak. Tentunya memperhatikan 4 pilar etika digital itu sendiri. Dan kita sudah di masa yang baru teman-teman, yang dimana kita sudah tidak di masa 1.0, 2.0, 3.0, dan kita berada di posisi yang dimana kita 4.0 yaitu 4.0 atau industri. Dan selanjutnya kita akan berproses di 5.0 society, yang dimana nantinya revolusi industri ini berdampingan dengan society 5.0, yang tadinya dia kemajuan teknologi kita membuat dan lain sebagainya. Di society 5.0 nantinya komponen manusianya itu berdampingan atau teknologi itu berada di dalam dirinya atau di bagian tubuhnya. Tentunya teman-teman harus memiliki dan dapat menyelesaikan masalah atau problem solving, yang kedua critical thinking, yang ketiga kreativitas, leadership, kolaborasi, dan kecerdasan emosional, serta negosiasi. Nah, berproseslah dengan bijak teman-teman, apa yang kalian terima, jangan mentah-mentah kalian ambil, karena sejatinya itu hal yang perlu kalian saring. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan. Terima kasih kepada Kak Cici telah menyampaikan materinya. Masya Allah sangat bagus banget nih materinya, khususnya untuk teman-teman yang nantinya mau jadi seorang jurnalis gitu kan. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan gitu terkait materi ini gitu. Mungkin ada yang masih belum paham gitu. Bisa bertanya lewat kolom chat ataupun lewat fitur raise
silakan teman-teman. Oh ya Kak, ini ada pertanyaan nih dari Nasyaila dari Universitas Lampung itu. Maaf Kak, mau izin tanya, cara untuk gabung ke Organik Pers itu gimana ya Kak? Kepada Kak Kiki, ini kira-kira pertanyaannya mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab aja gitu Kak? Oke, jadi pertanyaannya dari Kak Anaisyaila. Oke, pertanyaannya bagus ya. Berarti dia ada keterkaitan. Biasanya teman-teman yang masuk jurnalis itu dia suka-suka akan tantangan, jadi hal-hal baru. Karena jurnalis itu sendiri cukup menegangkan, apalagi kalau udah masuk demo, terus banget greget buat berita. Apalagi banyak narasumber yang ada yang pro, ada yang kontra, tapi kita tetap nggak boleh beropini sebagai jurnalis ya. Nah, menanggapi tadi pertanyaan dari Kak Naisyaila, bagaimana sih cara buat kita masuk ataupun mengikuti lembaga pers? Kita lihat dulu, kita tilik dulu. Pers yang mana dulu nih? Misalnya kita pers di bagian kampus. Kalau di tempat saya sendiri ya, di Poltekkes itu dia punya ekstraknya. Kalau di SMP, SMA itu kan ada ekstrakurikuler gitu. Kalau di sana UKM ataupun memang dia per jurusannya mungkin ada yang kalau dari teman-teman formatif, ini formatif dari pers juga atau kayak mana? Tuh Putri, sama nggak sama pers atau ada lain? Kalau formatif itu dia bukan UKM Kak, tapi organisasi internal. Oh, seperti itu. Oh, formatif mah hima prodi. Oh, ya. Oh, ya. Saya kurang paham soal yang teman-teman. Kalau di pers, lembaga pers, biasanya teman-teman ada form ataupun ada sesuatu yang biasanya dari teman ke teman tuh, atau dari link yang bisa mendaftarkan diri, ataupun bisa datang ke suatu aliansinya. Jadi di Lampung sendiri ada aliansi pers mahasiswa Lampung, teman-teman. Jadi saya termasuk anggota pers mahasiswa Lampung. Sudah mulai banyak teman-teman dari mahasiswa-mahasiswi Provinsi Lampung yang ikut serta dalam aliansi tersebut. Yang dimana teman-teman bisa nanti menawarkan diri teman-teman atau ingin mengikuti berbicara dengan kalau di tempat teman-teman teknokra, bilang ke teknokra, saya ingin menjadi ini, dan ini. Biasanya dari teman-teman yang kita lihat ya, dari tiap universitas itu mempunyai slotnya masing-masing untuk masuk ke aliansi pers mahasiswa Lampung. Jadi teman-teman itu bisa dibuka seluas-luasnya untuk belajar dan memahami tentang pers itu sendiri. Jadi gampang banget, tinggal nanti cari ya di IG Aliansi Pers Mahasiswa Lampung atau Teknokra atau Presma Laitin, itu biasanya dia bisa membuka bukan hanya di bidang kampusnya masing-masing, tapi lebih dipermudah kalau di kampusnya masing-masing. Nah, nanti akan daftarkan dirimu untuk belajar di Aliansi Pers Mahasiswa Lampung, dan nantinya biasanya nggak banyak peraturan, biasanya nanti ada beberapa pelatihan untuk kamu menjadi anggota pers itu sendiri. Dan nanti kalau sudah bekerja, itu nanti biasanya bekerjanya di surat kabar, ataupun di radio, ataupun di TV, dengan beberapa ketentuan seperti tinggi badan, notasi, cara berbicara, terus biasanya ada beberapa hal yang menjadikan teman-teman ini istilahnya dites lah. Jadi kamu bisa masuk, ada tesnya, seberapa pengetahuan kamu tentang jurnalistik dan biasanya tentang EYD. Karena penting sekali teman-teman, kita adalah penerbitan, peliputan, dan khususnya jurnalistik ini adalah proses, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, proses dalam produksi. Jadi kita menghasilkan sesuatu. Jadi teman-teman itu pasti banyak hal rintang, tapi kalau teman-teman bisa dan sanggup dan teman-teman niat dan yakin, pasti insya Allah bisa masuk. Kalau untuk aliansi persnya sendiri dipermudah untuk kalian. Itu siapa tadi? Kak Naisyaila. Ya, Kak.
Baik, terima kasih kepada Kak Kiki untuk jawabannya. Jadi salah satu cara untuk bisa bergabung di Organipers itu dengan cara ya bisa datang ke aliansi pers mahasiswa Lampungnya langsung ya Kak ya. Mungkin bisa mencari informasinya dulu melalui media sosial ataupun dari zaman aja gitu. Saya kembalikan kepada penanya, apakah sudah cukup jelas dengan jawabannya? Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Nasyaila yang telah bertanya. Baik, Kak. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Ahmad Ridwansyah. Kak izin bertanya, apa tanggapan Kakak tentang berita sekarang yang tidak ada relevannya sama sekali dengan permasalahan yang ada, dan malah banyak berita tentang public figure atau artis? Wah, ini pertanyaan keren banget nih, Kak. Nah, tanggapan Kak Kiki gimana nih, Kak, terkait pertanyaannya? Aku persilakan kepada Kak Kiki untuk menjawab. Bentar ya, aku baca ini di chat dulu. Oke, Kak, siap. Ahmad ya. Hai Ahmad. Apa tanggapan Kakak tentang berita sekarang yang tidak ada relevannya sama sekali dengan permasalahannya dan malah banyak ya. Bagus sih Ahmad. Berarti suka nih baca-baca berita si Ahmad. Bagus nih, teman-teman. Izin menanggapi ya Ahmad terkait tentang ini. Saya kalau berbicara tentang ini agak tergugah gitu. Karena berarti teman-teman ini sebagai mahasiswa tidak hanya melihat dan biasanya kalau dibilang kupu-kupu dan tidak sering membaca dan lebih sering scroll TikTok, Instagram. Ya teman-teman, bagus pertanyaannya. Kalau menilik kita tentang berbagai macam informasi yang harusnya dimuat di berita, itu harusnya lebih banyak daripada public figure ataupun artis yang dipublish gitu kan. Kenapa? Yang kita lihat sekarang lebih banyak kayak itu, teman-teman, kita lihat pola pikir dari setiap orang. Makanya tadi berita hoax pun nanti dapat mempengaruhi pola pikir. Jadi pola pikir sekarang, kalau kita lihat teman-teman kenapa menyukai hal-hal, dia lebih sering mengagumi public figure ataupun aktris ataupun artis. Hal-hal yang seperti itu harusnya dari pribadinya masing-masing. Dan kalau kita melihat jurnalistik, kenapa lebih sering itu yang sering dikunjungi? Karena teman-teman, jurnalistik ataupun yang membuat artikel, blog, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia juga tujuan ekonomis. Kenapa tujuan ekonomis? Karena teman-teman ataupun si konsumen ini jarang melihat berita-berita yang up to date. Katanya sih, kalau berita yang up to date ataupun yang kayak virus corona gini dan sebagainya, itu udah basi. Ya orang, corona nggak ada lagi, udah ada, ganti Omicron nggak ada lagi, ganti Bapak Omicron gitu, ganti. Tapi kalau untuk artis, gila OOTD-nya, gila ininya, gila kayak banget dah gitu, kayak gitu. Orang lebih tergugah dengan kayak gitu, dan ekonomisnya dapat nanti. Jadi orang yang berkunjung di laman tersebut, meskipun beritanya hoax, dapat bayaran. Karena kalau teman-teman join ke salah satu sarana yang menghasilkan uang, pembuatan blog, pembuatan makalah, pembuatan artikel atau jurnal dan lainnya, itu ketika seseorang yang masuk ke laman kita mendapatkan fee. Entah itu kadang-kadang kalau pembacanya tidak kritis gitu ya, berita yang dibacanya itu berita hoax, tapi kan tetap dapat duit meskipun judulnya berbeda. Terus isinya judulnya nih misalnya Ayu Ting Ting gini, orang tuh bakalan wah berita baru nih gitu kan, bisa jadiin bahan besok kayak gitu. Jadinya kalau saya menanggapi, kayak saya sendiri kurang suka, karena jujur negara kita adalah negara yang memang sedang berkembang. Harusnya negara kita akan berproses menjadi lebih maju, itu memiliki tantangan yang sangat besar yang tadi. Dan di mana salah satu tujuan jurnalis ataupun mahasiswa
ubahlah mindset yang jelek itu menjadi lebih baik ke depannya. Jadi saya harapkan nanti teman-teman juga bisa berproses gitu ya. Kalau kita menanggapi era zaman sekarang, kalau bukan kamu, siapa yang akan mengubah dunia ini? Kalau bukan dari satu, bagaimana akan menjadi seribu? Ahmad, menurut saya sih Ahmad, kalau kita mau diskusi lebih panjang, kasihan saudara. Ya baik, baik kepada Kak Kiki atas tanggapannya. Jadi semua itu tergantung dari pola pikir setiap orang gitu ya Kak ya. Karena kan kalau di tempat kita tuh paling sering kayak yang sering dikunjungi itu tentang artis-artis gitu Kak. Dan minat mereka untuk membaca berita yang up to date kayak tentang virus atau apapun sangat kurang sekali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin itu dapat menjawab pertanyaan dari Kak Ahmad Ridwansyah. Sebelum itu saya akan kembalikan lagi kepada penanya, apakah sudah cukup dengan jawaban dari Kak Kiki? Oke, makasih kepada Kak Ahmad Ridwansyah atas pertanyaannya. Oke Kak, ini ada satu pertanyaan lagi nih Kak, dari Kak Putri Pratiwi Maisita. Pertanyaannya, apa ada hal-hal yang perlu dipersiapkan ketika sebelum melakukan kegiatan jurnalis? Kepada Kak Kiki, aku persilahkan untuk menjawab. S1 Ekonomi Pembangunan. Atau Sofia Indonesia, program studi S1 Manajemen. Untuk membuat platform pendidikan. Bayangin deh, alumni pendidikan IPS per tahunnya itu ada berapa gitu ya. Oke, aman. Oke, menanggapi soal kata Putri, apa sih yang perlu dipersiapkan? Banyak yang perlu dipersiapkan, khususnya orangnya sendiri. Pertama itu orangnya sendiri, jurnalisnya sendiri, wartawannya sendiri, karena belum tentu wartawan itu jadi jurnalis. Kalau itu jadi dia. Nah, teman-teman, apa yang perlu disiapin pertamanya? Pertama orang, kedua itu berita. Biasanya kalau kita nggak ada berita, apa yang kita mau tulis? Apa yang mau kita buat konten dan sebagainya? Apa yang mau kita tulis? Setelah itu baru kita peralatan. Peralatan biasanya teman-teman kayak audio. Audio itu ada audio internal dan eksternal. Dua yang selanjutnya adalah kamera. Biasanya dari kita, ada yang memang dipasang ya teman-teman. Dan sebagainya. Dan biasanya pada pengenal jangan di bawah kalau untuk membuat itu. Biasanya kita juga kita biasanya kalau di jalan ya teman-teman, kalau di jalan kita itu biasanya membawa laptop ataupun handphone yang bisa langsung menulis berita, karena berita yang baik itu berita yang seakurat mungkin dan tidak basi. Dan selanjutnya biasanya nantinya kita akan dikoreksi melalui beberapa pimpinan. Pimpinannya biasanya dari Pimret itu koreksi apakah pimpinan redaksi ya. Jadi pimpinan redaksi nanti sebelum kita upload kita harus mengecek apakah berita itu benar. Biasanya persiapan yang seperti itu yang ketika kita turun di jalan itu harus kita lengkapi, karena biasanya kalau kita harus paham betul kalau kita sudah turun ke jalan resikonya itu sangat besar. Entah itu nanti kita kena pukul, entah itu kena penolakan, entah itu dan lain sebagainya pokoknya. Itu sangat berat, dan biasanya jurnalis itu mencari berita tidak dari satu sumber, tapi banyak sumber. Jadi teman-teman harus korelasi dengan relasi yang lain itu lebih banyak. Pintar untuk ngambil ataupun pintar komunikasi dengan orang lain. Nah, itu salah satu kunci dari jurnalis, biar beritanya itu nggak kayak yang lain, cepet-cepetan teman-teman. Kalau beritanya sudah dimuat di salah satu, berarti yang kita ini udah kalah. Jadi cepet-cepetan. Kalau yang cepat pasti yang dibaca itu dulu. Kalau untuk persiapan ketika sebelum liputan atau kegiatan si Putri. Untuk Putri. Ya baik, terima kasih kepada Kak Kiki atas tanggapannya. Jadi hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum melakukan kegiatan jurnalis itu seperti menyiapkan berita, peralatan audio, dan juga pastinya membawa tanda pengenal. Dan yang paling penting itu seorang jurnalis itu harus mencari sumber itu nggak cuma satu gitu ya Kak ya. Jadi kayak harus
di sumber-sumber lain juga harus mencari gitu ya kayak supaya bisa lebih akurat gitu dan nantinya juga akan dikoreksi lagi gitu terkait beritanya. Oke, sebelum itu aku kembalikan kepada Kak Putri Pratiwi Masita, apakah jelas? Baik, terima kasih Kak. Ya baik nih Kak. Ya baik nih Kak. Karena ini sudah ada 3 penanya gitu ya Kak ya, dan untuk sesi pertanyaan juga kan sudah habis gitu. Sebelum kita tutup nih, dari Kak Wiwin ada close statement gitu nggak Kak untuk teman-teman semua gitu? Closing statement. Saya bergeraklah, jangan pernah berhenti, proses nyata untuk hal yang luar biasa. Wah, keren banget Kak. Wah, keren banget nih. Oke, baik ya teman-teman semua, berhubung waktu pemateri kita sudah habis dan waktu diskusi kita juga sudah habis, aku izin untuk tutup sesi materi pertama pada pagi hari ini, tapi sebelum itu aku mau menyampaikan kesimpulannya terlebih dahulu. Nah, jadi peran jurnalis dalam literasi digital itu adalah kita diharuskan untuk bisa menjadi jurnalis yang kreatif dan inovatif dengan memberikan etika jurnal dalam bermanfaatan di halayak yang banyak gitu. Jadi intinya kita sebagai jurnalis, calon-calon jurnalis nih intinya sebisa mungkin kita harus bisa memberikan manfaat dan memberikan berita-berita akurat kepada masyarakat gitu. Baik teman-teman, itu tadi merupakan kesimpulan yang bisa aku ambil dari pembahasan hari ini. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Apabila dari aku ada kesalahan, aku mohon maaf banget, dan kepada Allah aku mohon ampun. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Kak. Mohon maaf Kak. Sekarang kita sesi foto bersama dulu ya Kak ya. Oke. Untuk teman-teman semua yang belum mengaktifkan fitur kamera, diharapkan bisa mengaktifkan fitur kameranya ya. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Aku kembalikan kepada moderator. Dan terima kasih kepada Kak Cici. Baik, terima kasih kepada ICT Sindana yang telah memandu sharing session pertama pada hari ini. Baik, kepada seluruh peserta, diharapkan untuk mengisi presensi yang telah kami sediakan melalui kolom chat meeting ini. Selanjutnya, untuk sharing session kedua akan dipandu oleh moderator kami, Sabena Regina Putri. Kepada Sabena, kami silakan. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Ya pun. Aduh, pada lemes ya. Gimana nih kabarnya, teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik, Kak. Luar biasa masih mau nyempetin waktunya ya di hari weekend, pagi-pagi yang biasanya tidur ya jam segini, tapi masih nyempetin waktunya buat join di agenda besar kita, yaitu webinar jurnalistik dan broadcasting. Salut banget sama teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Sabena Regina Putri Sinaga dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 21 yang akan memandu kegiatan kita selanjutnya. Pasti udah tahu kan pemateri dan materi yang bakal disampaikan pada pagi hari ini, materi selanjutnya. Udah pada tahu kan teman-teman? Ya, jadi pemateri luar biasa kita selanjutnya adalah Bapak Bayu.
beliau nantinya bakal nyampein materi luar biasa tentang broadcasting. Nah, pasti teman-teman udah nggak sabar kan buat dengerin materi Pak Bayu. Sebelumnya, sebelum masuk ke materi, aku mau memperkenalkan pemateri kita pada hari ini. Pemateri kita pada hari ini bernama Bayu Saputra, SPD, MPD. Aktivitas beliau adalah dosen FKIP Unila. Mahasiswa TPUNJ 2021 sampai sekarang. Tempat tanggal lahir Mandala Sari 17 Desember 1988, Lampung Timur. Alamat rumahnya di Jalan Waikambas, Kemiling, Bandar Lampung. Pendidikan S1 Pendidikan Kimia FKIP Unila 2006 dan S2 UPI 2015. Tugas tambahan beliau adalah majalah EduSport sebagai pimpinan redaksi. Pengalamannya adalah penyiar radio Andalas tahun 2007, RRI tahun 2009, Rumah Produksi Jadin Production untuk Siger TV tahun 2012. Kemudian di sini ada kontak email dari Pak Bayu, yaitu bayudesmond2@gmail.com. Nomor HP-nya boleh dicatat ya teman-teman, siapa tahu ada yang mau nanya-nanya. 089922900175. Pak Bayunya udah join ya Pak ya. Nah, apa kabar Pak Bayu? Baik, kedengaran nggak suara saya? Kedengaran Pak, kedengaran. Jadi saya pagi hari ini bisa bergabung dengan formatif ya, kegiatan formatif. Iya Pak. Saya bergabung dari pagi ya Sabena dan teman-teman semuanya, tapi saya dalam perjalanan tadi, jadi baru bisa bergabung gitu. Jadi lumayan lama juga perjalanan tadi 2 jam, kira-kira seperti itu Sabena. Sabena, sebelumnya kita lanjut untuk materi, mungkin saya mau tanya dulu, ini teman-teman kita semuanya PTI atau ada yang di luar dari PTI? Ada yang dari PTI juga, di luar PTI mungkin ya? Iya Pak, benar Pak, ada yang dari luar PTI juga Pak. Ya, oke. Baik Pak Bayu, udah siap Pak untuk menyampaikan materi kita pada pagi hari ini? Ya. Sabena angkatan berapa, tahun berapa? Saya angkatan 2021 Pak. Benar Regina, oke, masih fresh ya. Keren-keren ini mahasiswa PTI, weekend-weekend juga masih ada kegiatan. Saya appreciate dengan seluruh mahasiswa PTI dan semuanya yang ada di sini gitu. Oke, saya dibantu untuk share screen mungkin Sabena atau siapa teman-teman yang ada di panitiaan. Baik. Ada Bapak Ibu dosen di sini? Sabena? Ada Pak. Masih join atau sudah live? Mungkin ada yang live, ada masih yang join. Baik. Ya, Pak. Terima kasih ya teman-teman semuanya yang terhormat pada Bapak Doni Andra, Dr. Doni Andra MSc selaku Ketua Program Studi di PTI, Bapak Ibu semuanya yang hadir, Bapak Ibu dosen yang ada di sini yang saya hormati, dan juga teman-teman yang saya banggakan yang hadir dalam kegiatan ini. Saya diberikan diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi tentang di penyiaran di era digital ya, di broadcastingnya. Kalau yang pertama tadi, kalau nggak salah tadi dengan Kakak Wiwin ya, tadi saya sempat menyimak di akhir-akhir tadi terkait dengan jurnalistik. Saya sepakat juga bahwa jurnalistik juga harus kreatif, apalagi di era digital. Bagaimana cara menyajikan berita secara dia tidak harus maksud saya berita-berita yang baik adalah berita-berita yang sebenarnya bad news itu adalah good news sebetulnya gitu. Tetapi bad news yang dimaksud bukan bad news kita membuat berita yang hoax gitu, tetapi berita-berita yang memang fakta adanya di lapangan seperti itu. Oke, baik, kita akan coba akan melakukan
apa ya, sharing pengalaman mungkin. Jadi tadi kalau dilihat dari CV saya, coba next sebenarnya. Next, nah ini adalah CV saya. Sebenarnya saya sama dengan kalian mahasiswa, sama-sama mahasiswa gitu. Bedanya saya mahasiswa S1-nya sudah tahun 2006 yang lalu dan S2-nya sudah tahun 2015 yang lalu lulusnya, seperti itu. Sekarang di Teknologi Pendidikan UNJ 2021 sampai dengan sekarang. Jadi masih semester 2 lah ya. Jadi sampai sekarang pun saya juga belum pernah datang ya ke kampus karena kuliahnya masih online seperti itu. Kalau di Unila kayaknya sudah mulai masuk ya gitu. Karena sementara saya kuliah, jadi di Universitas Lampung saya di statusnya tugas belajar, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengajar di Universitas Lampung. Oke. Pengalaman penyiaran radio yang memang sudah lama sekali sih sebetulnya, dari tahun 2007 dulu di PT Radio Andalas yang ada di WH Limited dulu, tenar banget itu Radio Andalas itu sekarang, tapi seiring berjalan waktu ada perubahan di situ. Kemudian saya sempat belajar juga broadcasting ya, penyiaran radio itu di Radio Republik Indonesia yang ada di Jalan Sudirman, Bandar Lampung tahun 2009. Kemudian setelah itu saya bergabung sama teman-teman yang ada di rumah produksi atau PH ya, production house, itu di Kemiling ini dulu produksinya. Jadi bikin-bikin program-program TV gitu. Salah satu programnya itu adalah Makan Enak dulu. Jadi saya makan enak gratis di mana saja setiap harinya bikin. Jadi siarannya itu siaran televisinya makan-makan seperti itu. Jadi sampai gemuk saya makan terus. Kemudian saya sedikit apa ya, sebenarnya sedikit lupa-lupa ingat ya, karena sudah lama banget saya nggak meneruskan ya tentang broadcasting ini. Cuman yang saya perlu teman-teman mahasiswa tahu juga bahwa penyiar radio itu tidak harus dia bakat gitu, tetapi bisa dipelajari, bisa diolah seperti itu. Karena dulunya saya nggak ada, saya sedikit introvert sebetulnya orangnya, jadi nggak banyak berbicara. Tetapi saya coba, teman saya waktu itu mengajak untuk ayo main ke tempat ini, ikut audisi announcer gitu, penyiar radio dulu di Andalas itu. Terpilih di situ, terus saya ikut magang dan seterusnya, terus saya coba saya menikmati, ternyata di situ ada perubahan. Saya belajar itu bisa circle-nya ya, karena circle-nya itu sama-sama penyiar di situ, jadi lebih cepat ya belajarnya. Dulu masih mahasiswa S1 sih belajar di situ. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Seiring berjalannya waktu saya coba ikut, ada diklat di RRI waktu itu 7 hari, siapa yang terbaik 1 sampai 3 nanti akan dikontrak. Kan RRI itu juga lembaga pemerintah ya, akan dikontrak di situ, honor statusnya. Saya waktu itu dapat juara 2 kalau nggak salah, jadi saya sempat di RRI begitu. Terus setelah itu sekarang saya belum lulus, saya harus memilih bagaimana untuk menyelesaikan studi saya. Jadi saya lanjut ke studi saya sambil berjalan ikut-ikut di PH gitu. Karena teman-teman di penyiaran itu banyak sekali. Oke, itu sekilas tentang saya. Nanti lebih lanjut mau tanya-tanya bagaimana caranya, boleh deh nanti saya bagi, mungkin di luar forum juga enggak masalah. Next. Broadcasting ya. Kalau kita ngomongin tentang broadcasting, penyiaran berkaitan dengan perencanaan produksi tentunya, produksi konten. Nanti bagaimana produksi konten nanti akan dibahas. Kemudian proses siaran radio dan televisi, ya broadcasting itu bisa siaran radio, bisa televisi. Kemudian teknik pengambilan gambar kalau itu di TV karena mengutamakan visual tentunya. Kemudian teknik olah suara, bagaimana berbicara dengan diafragma, kemudian penyuntingan foto dan video, kemudian sampai menggunakan aplikasi media. Nah, kalau kita menggunakan radio ya, siaran radio, di sini juga ada ya mahasiswa PTI yang announcer ya. Saya senang dan bangga juga sama Retno ya, dia juga penyiar bagus banget. Jadi mungkin dengan cara penyiar itu memudahkan kita bagaimana berkomunikasi sebetulnya. Jadi
dimanapun kita berada, kita akan lebih mudah untuk berkomunikasi, berkenalan, bagaimana berteman dengan cepat seperti itu. Kemudian ngomongin tentang aplikasi tadi, kalau kita ngomongin aplikasi, misalnya jenis-jenis aplikasi dipakai kayak di radio itu, biasanya Cool Edit Pro itu untuk editing audio ya, suara, itu biasanya dilakukan oleh MD, music director-nya. Kemudian kalau aplikasi untuk siarannya sendiri pun macam-macam, ada yang BPM, kemudian ada yang OTS, dan banyak lagi yang lain. Lalu bagaimana untuk yang visual gitu ya, yang visual untuk televisi ya, ada juga di situ seperti Vmix, kemudian ada lagi yang yang baru-baru ini aplikasi yang bisa digunakan juga dengan internet, seperti kita streaming bisa pakai OBS yang open source ya, bisa dipakai kapan saja. Nah, itu adalah tren-tren maksud saya itu adalah broadcasting, penyiaran yang bisa dikatakan atau yang bisa saling berhubungan ya, antara radio dengan televisi, sama-sama penyiar. Bedanya apa sih? Kalau di penyiaran itu dia akan lebih, kalau di radio itu akan lebih mengutamakan suara tentunya. Bagaimana berbicara dengan diafragma. Kemudian berikutnya adalah ke visualnya, ke televisi, bagaimana penampilan itu juga diperhatikan seperti itu. Lalu sering berkembangnya zaman, bagaimana dengan podcast? Podcast ini adalah sebuah hasil rekaman audio yang bisa didengarkan oleh khalayak umum melalui media internet. Ya, dulu sih bisa dikatakan juga webcast seperti itu. Mungkin teman-teman juga, saya rasa teman-teman juga sudah tahu ya podcast itu seperti apa, sering mendengarkan, bahkan mungkin semuanya yang pernah mendengarkan apa yang itu namanya podcast. Oke. Kita akan coba masuk lagi. Next ke slide berikutnya. Nah, ini masih lanjutan tadi bahwa broadcasting adalah creating audio dan video atau audio only gitu ya. Dalam program content distributing, mendistribusikan bagaimana ke media massa tentang audionya, bagaimana kalau televisi visualnya seperti apa, programnya seperti apa, dan internet tentunya. Sebenarnya dulu pun juga sudah ada ya siaran berjaring gitu. Kalau RRI itu Pro 1, jadi terpusat, itu bisa dikoneksikan ke seluruh daerah seperti itu. Atau ada juga yang typing yang audionya itu streaming melalui internet, itu sudah ada sebetulnya dari sejak dulu sebetulnya. Kemudian next berikutnya ya, sebenarnya berikutnya. Oke. Jadi broadcasting itu sangat mempengaruhi ya, terkait dengan politik juga itu memiliki peran, termasuk iklan dan seterusnya, itu ada kaitannya dengan hal itu. Bagaimana public speaking, bagaimana mempengaruhi orang seperti itu. Nah, perencanaan produksi konten tentunya saya memberikan gambaran pengetahuan pada teman-teman bahwa gimana sih seorang penyiar itu, seorang announcer itu melakukan perencanaan produksi konten. Pertama, mereka melakukan planning, perencanaan. Jadi diwujudkan dalam dokumen yang berisi tentang tujuan dan target tentunya. Jadi ketika menyiarkan program untuk anak-anak muda, remaja gitu kan, tentu ada targetnya, segmentasinya, umur berapa sampai umur berapa. Jadi yang diomongin ya hubungannya dengan mereka. Kemudian kaitannya dengan biaya produksi, kalau di televisi itu cenderung lebih mahal daripada di radio. Kemudian durasinya berapa lama, bagaimana mereka bisa mendengarkan tanpa bosan misalnya, atau efektivitas targetan durasi yang cocok seperti itu. Kemudian promosi sumber materi dan musik, nah, ini mempengaruhi juga. Kemudian target pendengarnya, tadi saya bilang bahwa ada segmentasinya, kemudian penempatan siar termasuk para kru yang akan terlibat. Kemudian yang kedua adalah collecting, pengumpulan materi. Jadi materi itu sebelum dilakukan penyiaran perlu dikumpulkan materi. Nah, kalau dalam organisasi sebuah program siar, mereka sudah punya tim. Bagaimana? Ada yang mengumpulkan materinya, ada yang membuat naskah skrip untuk bahan siaran di radio ataupun di televisi seperti itu. Semua sudah ada di situ.
Kalau ada interview, sudah ada calon narasumbernya siapa, seperti itu. Kemudian bahan materi yang berasal dari pustaka, media massa, atau siaran langsung di lapangan dengan melakukan wawancara. Baik televisi maupun radio, mereka bisa melakukan siaran live, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah writing, seleksi materi dan penulisan naskah. Jadi ini lebih lanjut lagi, lebih mendalam. Naskah yang sudah dikumpulkan tadi ditulis, diolah di situ dalam siaran yang berasal dari klasifikasi materi yang telah diterima dan dirangkai menjadi naskah dari pembuka sampai penutup, terketik secara rapi, dilengkapi dengan tanda baca yang jelas dan siap dibaca. Seperti itu. Ada penggalan-penggalan, jadi membacanya pun sangat enak. Itu ada tekniknya untuk menulis naskah. Kemudian vokal recording, ya, perekaman suara penyiar yang membacakan naskah hasil dari naskah yang telah dibuat di ruang perekam. Selanjutnya di mixing. Nah, di mixing penggabungan materi suara dari penyiar dengan berbagai pendukung dan musik termasuk juga sound effect oleh mixerman dengan menggunakan perangkat yang berupa digital untuk menghasilkan paket acara yang siap siar, baik radio maupun televisi itu memiliki kesinambungan, ya, mirip-mirip seperti itu. Kemudian setelah itu on air atau typing itu bisa ada ini adalah perencanaan produksi konten yang typing atau live, ya, live juga memerlukan persiapan juga seperti itu. Cuman bedanya kalau live kan tidak perlu direkam dulu gitu, atau direkam untuk siaran ulang seperti itu. Oke, kita berlanjutkan ke slide berikutnya. Ini tentang ya, ini yang tadi, ya, jadi broadcasting ini sebagai penguat bahwa broadcasting itu bisa untuk radio, bisa juga untuk televisi. Nah, kalau di televisi itu tentunya memperhatikan visual, suara tetap diutamakan. Bagaimana berbicara, bagaimana intonasi, public speaking di tempat, di ruang siar, di kamera. Kemudian penyiaran radio itu tidak memperhatikan visual, ya. Jadi suaranya kadang-kadang kita tertipu, wah suaranya bagus nih gitu, ternyata orangnya kecil gitu, kecil hitam, bisa seperti itu sebagai contoh. Terus lanjut next, teknik kunci. Nah, ini adalah kuncian sebagai hal yang penting, ya, menurut saya, yang perlu menjadi pokok kunci dalam teman-teman bagaimana berbicara, bagaimana menjadi announcer, itu dengan menggunakan pernapasan diafragma tentunya. Jadi kita bisa rasakan ada angin di dalam hati, di bawah di atas, pokoknya di tengah-tengah rongga dada, di bawah dada itu, di tengah-tengah pas. Nah, itu terlihat itu gambarnya diafragma. Berbicara dengan diafragma itu tentu berbeda dengan bicara dengan pernapasan dengan mulut. Nah, itu akan berbeda. Kalau kita ngomong biasa aja tanpa menggunakan teknik berbicara, capek ngomongnya. Jadi teman-teman coba dipraktekkan ketika setelah tahu bagaimana cara belajar diafragma, lalu coba bedakan gitu. Bedakan suara-suara atau berbicara dengan diafragma ataupun suara atau berbicara dengan tanpa diafragma, pasti akan berbeda, lebih capek ngos-ngosan seperti itu. Kemudian dalam sebuah di dunia broadcaster, ya, atau di penyiaran ini, dia harus memiliki imajinasi imajiner. Nah, artinya bagaimana sih imajiner itu? Jadi kita memiliki pandangan sudah ada, apa yang mau kita katakan itu di kepala seperti itu. Dan kita harus membayangkan bahwa salah satu huruf yang bisa kita pikirkan atau kita bayangkan adalah huruf I. Nah, saya masih ingat dulu pelajaran di sharing, ya, berbagi di RRI dulu. Jadi kita memikirkan I supaya kita selalu terlihat raut wajah yang suara raut itu akan mempengaruhi ketika kita memikirkan huruf I, ya, seperti itu. Jadi kita bisa mengatakan juga dalam berimajinasi di kepala kita sudah ada rangkaian-rangkaian kata-kata. Nah, bagaimana sih itu bisa
bisa dilatih atau tidak berbicara yang dimaksud imajiner? Bisa. Jadi coba Anda teman-teman semuanya mengaitkan satu dengan yang lainnya untuk jadi sebuah kalimat, jadi sebuah kata, dan panjang banget. Misalnya ada handphone di sebelah, kemudian ada Zoom, ada aplikasi Zoom, atau ada laptop, atau ada apa, itu didekatkan, lalu rangkailah kata itu jadi sebuah kata yang bisa yang memiliki makna ya, gabungan dengan satu dengan lainnya. Itu bisa untuk kita pikirkan bagaimana kita merangkai sebuah kata. Jadi improvisasi itu sangat penting. Jadi ketika kita sudah terbiasa seperti itu, maka di hal-hal tertentu ketika kita ngomong dimanapun itu akan ada improvisasi. Nah, memperkaya improvisasi itu kita banyak melihat, banyak mendengar, banyak membaca, banyak berlatih seperti tadi menggabungkan kata-kata. Kemudian tentu teknik kuncinya menyiapkan naskah. Jadi ketika belajar penyiar, belajar ngomong, nggak apa-apa kita harus dikte dari sedetil apapun itu, gitu. Ditulis dulu di openingnya, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bridgingnya di awal itu tulis secara detail mau ngomongin apa. Hari Minggu adalah hari ini adalah hari Sabtu. Hari Sabtu itu biasanya teman-teman lagi ngapain sih? Nah, gitu. Itu bahkan sedetail itu ditulisnya. Gitu. Kemudian dikaitkan improvisasinya dengan apa nih, hari Sabtu, kemudian dingin-dingin hujan, nah enaknya kita makan mie, misalnya seperti itu. Nah, itu salah satu teknik kunci. Salah tiga ya, ada 3 teknik kuncian ini. Jadi ketika kita sudah menggunakan napas diafragma, tentunya kita akan lebih mudah untuk berbicara, nggak mudah capek. Nah, setelah itu teknik pertama sudah bisa, lalu kita memiliki pengetahuan tentang imajiner tadi. Bayangkan kemudian kita sudah ada pemikiran di kepala kita bahwa ada hal-hal yang bisa dikatakan, dan untuk melatihnya tentu memerlukan penyiapan naskah seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi pernapasan di diafragma ini, pengertiannya nih, di mana tahapan perut lebih dominan daripada dada. Pernapasan diafragma adalah yang paling efektif bagi seorang presenter dan MC dan paling menguntungkan dalam berolah vokal, sebab tidak mengakibatkan ketegangan pada peralatan pernapasan dan peralatan suara, serta juga mempunyai cukup daya untuk pembentukan volume suara. Nah, contoh pernapasan diafragma. Seperti itulah contoh kira-kira. Pernapasan diafragma tentu beda. Ada cempreng, ada bass, segala macam seperti itu. Nah, kalau di apa namanya? Nah, ini bisa juga dilatih ya, dilatih dengan cara huruf vokal A, I, U, E, O itu kita bisa latih di rumah, bisa pagi atau bisa siang, sore, malam, atau kapan teman-teman punya waktunya. Gitu sampai ruangan terasa penuh dengan suara kita. Nah, itu salah satu kemenangan sebagai announcer ataupun MC atau presenter, itu bisa memberikan perhatian kepada orang sekeliling. Nah, tantangan pertama bahwa orang itu sudah bisa menjadi presenter atau MC ketika dia ngomong, yang lain itu mendengarkan. Atau yang pertama kali adalah dia nengok gitu. Itu seperti itu. Nah, ini menjadi ciri khas pentingnya, menjadi ciri khas khusus sebagai presenter bahwa dia sudah menggunakan diafragma dan dia memiliki power untuk bersuara. Contoh-contoh iklan di televisi, di radio itu enak banget kan didengar. Mereka olahnya lebih lebih sering, bahkan setiap hari seperti itu. A, I, U, E, O dan seterusnya gitu terus. Itu bisa dengan lepas dan juga bisa di air. Jadi kekuatannya juga bisa. Itu cara teknik-teknik untuk belajar yang dikatakan atau yang berkaitan dengan broadcasting ini. Nanti akan lebih banyak diskusi saja mungkin ya. Lanjut, saya diberi waktu sampai 10.30. Ya, yang tren saat ini ya, podcast ini adalah sebuah hasil rekaman audio yang bisa didengarkan oleh khalayak umum melalui media internet tadi. Istilah podcast ini diambil dari iPod dan broadcast. Nah, ini kalau saya baca dari artikel, saya juga baru tahu sebetulnya. Pod diambil dari pemutar media digital dari ya salah satu brand besar
ya, Apple, kemudian iPod-nya, kemudian dan cast diambil dari istilah radio broadcast. Nah, rata-rata yang mendengarkan podcast 5 jam per minggu. Ini dari risetnya Dison dan Triton tahun 2002, ini masih baru. Kemudian topik yang dibahas adalah tentang traveling, musik, entertainment, olahraga, dan lain-lain. Lanjut. Jadi kita melihat ada peluang di situ. Nah, tipe-tipe podcast. Oke, sebelum masuk ke sini, teman-teman menjadi penyiar itu dulu susah gampang ya. Jadi perlu belajar, kemudian juga apalagi mendirikan sebuah ruang siar atau radio itu memerlukan biaya yang tinggi sekali. Rasanya tidak mungkin, tidak mudah. Ya, harus ada penyiarnya, harus ada izinnya, harus ada kanalnya, harus ada tempatnya, harus ada instrumen alatnya, gitu. Termasuk TV juga seperti itu. Tapi sekarang dengan adanya digital, era-era digital saat ini kita bisa menggunakan berbagai macam alat ya yang sudah kita miliki pun itu sangat memungkinkan sekali, sangat mudah sekali. Jadi kalau dulu sih untuk publish, bagaimana kita mau meng-up tentang informasi diri kita atau informasi yang ingin kita sampaikan melalui radio, melalui televisi itu publikasinya pun terbatas ya, hanya di kanal-kanal tertentu. Tapi sekarang dengan ada media sosial, nah itu kesempatan teman-teman untuk mengekspresikan tentang kelebihan teman-teman, diri teman-teman semuanya, itu sangat mudah dan dengan sangat ya terjangkau sekali begitu dengan adanya digitalisasi sekarang, era digital. Nah, ada beberapa tipe-tipe podcast ya, podcast interview. Jadi host akan bertanya kepada narasumber atau tamu yang berbeda-beda di setiap episode. Ini programnya ya, program podcast interview. Harus mempunyai soft skill seperti keterampilan wawancara. Nah, kalau tadi sudah belajar tentang jurnalis media ya, media massa dalam media cetak seperti itu, ini bisa juga nanti di penyiaran pun juga bisa seperti jurnalis juga ya, jurnalis radio ataupun jurnalis televisi. Kemudian public speaking, bagaimana kuncinya tadi itu, bagaimana berbicara dengan diafragma dan seterusnya tadi, bisa di screenshot atau nanti diambil di copy. Dan membawa obrolan terlihat menarik dan tidak bosan. Ada apa di situ? Tidak menarik dan tidak bosan. Ada intonasi, ada penekanan-penekanan, yang mana yang harus kuat, mana yang harus lemah, mana yang harus terlihat lucu seperti itu. Padahal nggak lucu. Jadi kalau kita orang awam belum tahu tentang penyiaran, yang orang siaran radio yang solo ya, podcast yang solo, kadang-kadang ngomong sendiri, ketawa sendiri gitu, kayak orang gila gitu. Padahal dia menikmati di situ, bisa berbicara, bagaimana bisa memberikan informasi seperti itu. Ke podcast solo ini, podcast solo yang selanjutnya, tipe podcast berikutnya ini yang dijalankan satu orang saja tanpa adanya tamu maupun co-host, begitu yang saya katakan tadi. Kemudian disajikan dalam bentuk monolog, ya, pembicaraannya yang dilakukan dengan diri sendiri, seperti menginspirasi bisnis, kemudian pengalaman, bagaimana Anda kok bisa sih mahasiswa diterima di PTI misalnya. Nah, perjuangannya apa saja. Nah, itu menjadikan inspirasi bagi penonton yang ada di SMA ataupun SMK. Nah, bagaimana Anda mengolahnya, materinya, bagaimana mengolah kata-katanya sehingga bisa menarik. Selanjutnya adalah podcast multi-host. Podcast yang diisi oleh 2 host atau bahkan lebih. Sehingga terdengar lebih ramai, podcast multi-host menyajikan diskusi yang di dalamnya akan terdapat perbedaan pendapat dan perspektif dari masing-masing orang. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Nah, hal-hal itu yang menjadi hiburan bagi para pendengar yang suka mendengarkan debat misalnya seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu program podcast. Nah, kira-kira ini hal-hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman, belajar menjadi announcer, belajar menjadi penyiar ya, penyiar radio ataupun penyiar televisi atau bahkan penyiar yang media internet sekarang ini gitu, secara podcast. Oke, berikutnya adalah kita akan di slide berikutnya ini adalah tentang tren podcast ya. Kita ngomongin tentang podcast tadi, ada peluang nggak sih itu tahun 2022 ini. Menurut riset, saya basically-nya akademis ya, jadi saya juga harus melihat riset gitu. Ada 144 juta pendengar
Wah, podcast banyak juga ya, gitu. Ini dilakukan di Amerika. Karena belum ada riset yang di Indonesia, mungkin ini bisa jadi riset teman-teman juga, inspirasi nanti. Kemudian prediksinya ada 50 juta pendengar baru pada tahun ini. Nah, banyak kan. Kemudian artinya banyak peluang nih ketika kita mau mencari apa namanya, mencari sebuah ruang yang memungkinkan kita menjadi public figure. Nah, ini bisa menjadi salah satu pilihan. Berdasarkan fakta apa yang kita omongkan secara online ataupun secara typing, secara rekaman, itu akan menjadi inspirasi, akan menjadikan banyak follower kepada kita. Kemudian sumber belajar. Pendengar podcast menginginkan pengetahuan. Nah, dengan adanya podcast juga ini bisa menjadi tren podcast saat ini ya, bisa menjadi sebagai sumber belajar. Artinya kalau teman-teman membuat diskusi tentang materi kuliah misalnya PTI, itu bisa menjadi sumber belajar bagi teman-teman atau segmentasi kepada terutama ya penggemar utamanya adalah orang-orang yang berkecimpung dengan pendidikan teknologi informasi yang akademik. Gitu. Nah, ini menjadi peluang ketika teman-teman memilih atau mencari sebuah tema yang cocok untuk membuat podcast atau ya menciptakan sebuah podcast. Kemudian adalah sumber pendapatan. Iklan di podcast makin mudah. Tentu iklan itu akan memasuki lini daerah-daerah yang memiliki banyak penggemar, banyak komunitas, banyak orang-orang di situ. Sehingga semakin banyak pendengar di podcast, semakin banyak iklan juga yang masuk. Nah, ini menjadi sumber pendapatan bagi teman-teman mahasiswa. Nah, tidak harus bekerja secara fisik di luaran untuk bekerja, tetapi saat ini secara digital pun di rumah itu bisa dilakukan untuk teman-teman sebagai inspirasi untuk mendapatkan sebuah pendapatan dengan melalui kegiatan penyiaran ataupun sebuah podcast yang tentunya itu bermanfaat bagi pemirsa yang ada di luar. Kemudian ada juga selain di recording tentunya ada live podcast juga. Live sekarang juga sedang ramai banget ya, aplikasi juga banyak menyediakan berbagai platform yang bisa dipakai untuk live. Jadi membahas secara langsung tentang hal-hal yang ingin diketahui masyarakat atau bahkan itu sedang dibutuhkan. Misalnya kondisi pandemi, nah teman-teman bisa membuat podcast tentang membuat jamu atau ramuan-ramuan tradisional yang bisa dipraktekkan di rumah, atau bahkan bisa membuat hand sanitizer dengan bahan-bahan yang ada di sekitar. Nah, dengan live podcast, kemudian itu cocok dengan kondisinya, menyesuaikan juga dengan trennya seperti itu. Nah, ini bisa menjadi pemicu untuk teman-teman bisa membuat sebuah program atau memilih jenis podcast, lalu memilih untuk membuat topik-topik yang berkaitan begitu. Oke, next, lanjut. Oke. Nah, ini adalah bukti risetnya dari 2006. Ada peningkatan ada 226 juta. Ini dari penelitian Edison Research 2022. Nanti bisa dicek ini di sumbernya. Lumayan naik ya, tinggi 2020, 21, 2022 itu semakin meningkat. Ini bisa menjadi pilihan sebagai kegiatan atau bahkan nanti bisa menjadi profesi ketika teman-teman sudah menikmatinya, mencintai dalam kegiatan dunia broadcasting. Kemudian lanjut, next, berikutnya ini adalah, nah ayo cobain kalau gitu. Kalau udah tahu semua, tunggu apa lagi, ayo cobain buat podcast. Ini bisa berdiskusi tadi dan macam-macam, banyak sekali contohnya. Terus tapi harus ingat ini yang terakhir saya pesan kepada teman-teman semuanya. Next, yang terakhir, kayaknya slide terakhir itu.
Nah, warning. Apa sih warning ini? Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Nah, sebelum banyak berbicara, sebelum banyak ngomongin tentang orang, terutama yang visual ya, itu harus memperhatikan ini karena ini diatur ya di undang-undang, maka kita bisa juga kena undang-undang nih ketika kita melakukan bermuatan ya, mendistribusikan atau mempublish sebuah video kita yang ada kaitannya dengan bermuatan asusila, kemudian perjudian, kemudian mencemarkan nama baik. Nah, itu bisa kena juga ini kalau yang diomongin nggak terima, itu bisa dilaporkan berdasarkan typing atau rekaman yang ada. Kemudian pemerasan, kemudian pengancaman, ini pasal 27. Kemudian mendistribusikan berita bohong atau hoax kepada masyarakat terkait suku, agama, ras, antar golongan, pasal 28, menyebarkan ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti. Nah, tentunya, pastinya teman-teman semuanya, itu tadi kita belajar bagaimana menjadi broadcaster, bagaimana menjadi penyiar yang baik. Tentunya selain teknik-teknik yang dipelajari, kemudian etika berbicara itu nanti juga akan terbentuk ketika circle-nya itu adalah tentang mereka tertarik juga di bidang penyiaran seperti itu. Dan yang terakhir tentunya dengan warning ini teman-teman harus ingat bahwa harus ada batasan ya, harus ada tidak boleh menampilkan hal-hal yang sudah diatur dalam undang-undang ini gitu teman-teman. Oke, dan saya rasa cukup ini, nanti bisa teman-teman diskusi karena waktunya juga sudah lewat ini 10.39. Nah, masih ada waktu berapa banyak sebenarnya kita? Sampai 10.30 ya? Itu 10 berapa? Gitu. Mungkin bisa sampai habis saja Pak, sampai pertanyaan. Baik. Jadi bagi teman-teman yang pengen bertanya, nggak ada salahnya, terus nggak ada buruknya juga teman-teman belajar public speaking itu. Kalaupun teman-teman nggak mau jadi penyiar, nggak mau jadi penyiar radio atau penyiar televisi itu, ini yang akan sangat berguna juga untuk bagaimana nanti ketika kembali ke masyarakat atau bahkan dari sekarang kan menjadi mahasiswa itu berbicara public speaking, bagaimana mencari teman, bagaimana mencari rekan bisnis gitu, circle-nya. Itu akan dipengaruhi oleh bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita menarik teman kita, bagaimana kita mempengaruhi dalam tanda kutip positif ya, mempengaruhi positif untuk berkreasi, berinovasi seperti itu. Nah, termasuk bagaimana berkomunikasi dengan dosen tentunya. Jadi dosen kadang-kadang ada yang nggak suka nih komunikasinya, bagaimana sih udah mahasiswa kok ngomongnya masih bahasa jalanan misalnya seperti itu. Nah, tentu itu bisa membantu kalian juga untuk cepat lulus gitu, karena secara etika attitude ketika berbicara dengan dosen adalah berbicara kepada orang tua kita gitu dengan sopan seperti itu. Maka orang tua atau dosen yang dimaksud akan merespon dengan baik juga seperti itu dengan EYD seperti itu. Kalimat yang bisa didiskusikan atau dibicarakan itu bisa EYD kalimat dengan baik atau benar, kira-kira yang mana? Yang baik atau benar? Kalau benar itu sesuai dengan EYD ya, kalau baik ya kita menyesuaikan. Ketika kita ngomong dengan teman maka lu gue nggak apa-apa lah gitu, karena seumuran. Tapi sama dosen masa lu gue gitu kan. EYD tentunya ya dengan kalimat yang benar seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau berbicara, boleh langsung saja raise hand atau apa perlu mungkin diskusi. Ada Retno di sini. Ada Retno nggak sebenarnya? Ada Pak. Mana Retno? Halo Retno, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Pak. Wah. Kabar ya Pak? Iya. Sehat juga Retno. Di mana nih Retno? Di kampus atau di rumah? Lagi sama teman-teman panitia di biru nih Pak. Oh iya, baik. Saya bangga banget nih sama teman-teman formatif yang selalu berinovasi, membuat program-program yang bermanfaat ya.
public speaking tentu Retno sudah belajar banyak tentunya ya. Jadi sampai sekarang mungkin masih jadi announcer ya, jadi penyiar Retno. Masih? Iya, kadang Pak, kadang disambung dengan WO, jadinya lebih banyak di WO daripada di Oh WA. iya, mantap. Ya, di PTI juga mungkin perlu deh bikin program kali ya, bikin program podcast yang isinya tentang muatannya tentang edukasi, kemudian bagaimana informasi berkaitan dengan PTI sendiri, atau bahkan mungkin lebih jauh tentang materi-materi yang ada di yang dipelajari oleh teman-teman mahasiswa di PTI seperti itu. Apakah itu multimedia misalnya, atau apakah itu coding, teknik macam-macam seperti itu, sangat dibutuhkan sekali. Gitu. Ya, oke. Bagaimana teman-teman? Ada yang mungkin perlu ditanyakan? Monggo. Ada yang mungkin perlu didiskusikan? Atau masih malu-malu? Apa nih kira-kira? Retno, ada sharing nggak kira-kira? Bagaimana sih tentang podcast ada di kampus kita ini? Iya Pak, mungkin izin menjawab, kalau dari formatif itu sudah ada Pak podcast gitu, dipegang sama divisi minat dan bakat gitu. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan lancar Pak. Wah, untuk mantap. materinya itu bergantian gitu Pak. Yang kemarin terakhir materi terkait Bitcoin gitu, yang diisi oleh Iya. kadisnya yaitu Hayatun-Nisa. Itu berarti yang interview atau yang multi host tadi? Ada yang solo, ada yang juga menggunakan mix ya, campur sumber gitu Pak. Jadi dicampur gitu. Campur ya. Ya, dipublishnya di media sosial ya. Iya Pak, di podcast itu, YouTube dan juga Spotify Pak. Ya. Sudah bagus itu. Tinggal dikembangkan lagi, apakah studionya dikembangkan atau programnya ditambah seperti itu ya, Retno. Oke. Gimana nih teman-teman yang lain di hari Sabtu yang gerimis-gerimis, mendung sedikit gerimis? Teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh langsung raise hand atau boleh langsung chat di kolom chat. Ya. Izin bertanya Pak. Ya, siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revan Ahmad Kurniawan dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2021. Oke, Revan, siap. Ya, baik Pak, pertanyaan saya sebagai seorang yang awam terhadap bidang ini, ada atau tidak Pak protokol-protokol yang harus dipenuhi agar menjadi broadcaster yang baik dan benar, serta suatu hal yang perlu dihindari sebagai broadcaster pemula, Pak? Ya, tentu yang pertama yang saya pesan adalah yang di slide saya paling terakhir tadi ya, sebagai broadcaster pemula, ketika sudah masuk, sudah berbicara di tempat umum bahkan media sosial itu, perhatikan yang Undang-Undang ITE tadi, kita tidak boleh melampaui batas itu. Kemudian hal-hal yang perlu hindari yang lain adalah sebenarnya apa saja itu boleh dikatakan, apa saja boleh dibahas ya, apa saja boleh dibahas. Yang penting tadi itu pesan saya, tidak boleh melampaui dari yang sudah diatur tadi seperti itu. Nah, kalau tadi siapa namanya? Saya lupa, sorry. Rehan ya? Revan, Pak. Revan ya, Revan. Kalau Revan tertarik atau pernah atau baru tanya-tanya aja sih kira-kira? Baru tanya-tanya aja sih Pak. Oh, baru tanya-tanya aja, iya. Ya, seperti itu, Revan. Teknik utamanya tadi itu bagaimana kita berbicara menggunakan diafragma, kemudian bagaimana kita melakukan persiapan untuk penyiaran. Tadi ada beberapa beberapa poin yang harus diperhatikan ketika menjadi announcer, itu sebagai dasar yang harus dimiliki. Kemudian yang tidak boleh batasan-batasan tadi adalah seperti itu, yang tadi ya, karena kalau ini kan termasuk juga industri, bisa dikatakan sebagai industri kreatif karena itu imajiner, bagaimana kita melakukan improvisasi, bagaimana kita berbicara seperti itu. Ada beberapa perbedaan penyiar kemudian dengan MC. Nah, MC penyiar itu akan
ada pelajaran berbeda di situ. Tetapi pada dasarnya yang sudah katakan tadi, kata kuncinya adalah bagaimana kita berbicara tapi tidak capek gitu. Kita menggunakan diafragma. Diafragma kita bisa olah dan kita bisa pelajari. Sekalipun teman-teman mahasiswa yang memiliki sifat introvert ya, sendiri misalnya suka nggak senang berbicara gitu. Tapi ketika sudah dilakukan apa namanya kita teknik belajar itu bisa dipelajari seperti itu. Nah, kira gitu Revan. Jadi bisa dicoba ya Revan. Nanti bisa Baik Pak, terima kasih Pak. Belajar seperti tadi yang saya katakan bahwa tidak ada buruknya gitu. Bahkan itu menjadi poin plus buat teman-teman mahasiswa ketika belajar public speaking seperti itu. Oke, Sabana, monggo kalau ada lagi yang bertanya silakan. Baik, teman-teman, masih ada yang mau bertanya? Dipersilahkan, teman-teman. Pak, izin bertanya, Pak. Oke. Mungkin ya sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Retno Riandayani, mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi angkatan 2020. Pak, di sini saya ingin bertanya tapi terkait teknik penyiaran gitu, Pak. Sebenarnya dalam teknik penyiaran apakah diperbolehkan jika announcer tersebut menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris yang dikombinasikan seperti itu, Pak? Mungkin kayak like becoming gitu-gitu, seperti itu Pak, kurang lebihnya gitu. Jadi bagaimana Pak yang sebenarnya baiknya gitu? Terima kasih Pak. Iya, bagus banget ini Retno Wuri Handayani. Oke, makasih, saya sharing ya. Saya masih ingat ini dulu, saya belajar di RRI. Jadi ketika kita berbicara atau melakukan penyiaran radio itu sebaiknya menggunakan satu bahasa Indonesia. Dulu saya pernah kritisi setelah bahkan sedang itu berlangsung ya, sedang berlangsung pelatihan itu, tetapi pematerinya itu memberikan kalimat-kalimat campuran gitu bahasa Inggris itu. Lalu saya kritisi bahwa kenapa kok masih digunakan? Salah satunya apa? Oke. Nah, oke itu bahasa Inggris. Seperti itu. Kenapa harus digunakan? Seperti tapi saya mungkin perlu juga mencari sumber referensi yang lebih detail ya, itu tentang pencampuran dua bahasa itu. Tapi sejauh ini menurut saya sih masih bisa itu digunakan asal tidak terlalu lebih, atau bahkan diberikan ketika ngomong bahasa Inggris tapi dikasih artinya mungkin seperti itu. Kayak gitu Retno, atau sudah kata serapan menjadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu. Gitu. Bagus banget pertanyaan Retno ini, mengingatkan saya ini. Oke. Bridging, kalau di opening itu ada bridging ya, ada opening, ada identitas radionya, ada apa lagi yang perlu disiapkan di awal itu, ada jargon yang perlu dikatakan, ada judul program acaranya, ada improvisasi yang lainnya seperti itu. Kemudian closingnya juga begitu. Plus popping of tip onshalf and give spirit up to race for your expression. Nah, gitu misalnya seperti itu. Oke, terima kasih Retno. Ada lagi Retno, gimana kira-kira? Iya baik Pak, terima kasih Pak atas masukannya. Kalau Retno gimana menurut Retno? Dengar-dengar seperti apa? Ada nggak yang berbicara gabungan-gabungan itu sejauh pengetahuan Retno? Banyak ya? Iya, sebenarnya kalau di radio itu masih banyak Pak mendengar gitu. Jadi waktu itu Retno pernah tes duta bahasa, itu tidak lolos di bagian wawancara karena pada saat menampilkan bakat, Retno ditanya apakah siap menggunakan satu bahasa, Retno salah menjawab ternyata Pak. Retno menjawabnya mungkin akan dikombinasikan tapi tidak terlalu banyak seperti itu. Jadi ya, kebetulan kemarin belum lolos gitu. Mungkin kesalahannya di situ. Terima kasih ya Pak. Bener ya, berarti satu bahasa kan? Iya, benar. Oke, harus semangat ya. Besok ikut lagi ya, coba lagi. Keren loh Retno ini. Aktivitasnya banyak. Mudah-mudahan teman-teman lain juga terinspirasi ya Retno. Diajak, di-share kalau ada informasi supaya yang lain juga bisa ikut itu. Bagus itu di Balai Bahasa. Jadi memang harus menggunakan satu bahasa. Oke. Saya buat Retno. Teman-teman yang lain mungkin ada lagi yang mau didiskusikan?
Atau sudah cukup? Gimana teman-teman? Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, oke. Kalau Sepertinya maksimal sudah makmum, tidak ada lagi. boleh. Nanti kalau masih ada pertanyaan yang lain atau di luar topik ini, boleh. Saya 1x24 jam bisa menghubungi saya. Mau siang malam, mau malam jam 12, jam 1, nggak ada masalah bagi saya untuk atau mengontak saya. Mau WhatsApp ataupun telepon. Nah, kalau nggak diangkat berarti saya tidur. Gitu. Oke. Silahkan kontak saya kalau ada yang perlu dikatakan, ya, ada yang ingin ditanyakan ya di luar dari kegiatan ini. Oke. Demikian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf semuanya teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu atas materi yang luar biasa yang telah disampaikan. Mungkin sudah cukup ya untuk diskusi pada pagi hari ini. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Pak Bayu Saputra SPD FDD yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Dan juga Sabena selaku moderator yang telah memandu sharing session kedua sekaligus terakhir pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudara Fikri Alkifari. Kepada Saudara Fikri, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita mengangkat kedua tangan kita. Saya menundukkan kepala untuk memanjatkan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini dapat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai doa, izinkan saya untuk memimpin doa penutup kali ini dengan berdoa menurut agama Islam. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman sekalian, mohon untuk dapat menyesuaikan menurut kepercayaannya masing-masing. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, hingga tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini, dengan penuh keakraban dan bahagia, semoga dengan hadirnya kami di tempat yang penuh dengan rasa aman dan nyaman ini, Engkau limpahkan barakah-Mu dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan pada hari ini. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Salam, ya Tuhan kami. Dalam acara webinar jurnalistik dan broadcasting pada kali ini, sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami. Terutama menjalin hubungan silaturahim antar sesama manusia, makhluk terbaik yang telah Engkau ciptakan dari semua makhluk ciptaan-Mu. Engkau hadirkan kami di sini, tidak lain hanyalah untuk sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang pendidikan yang kami tempuh, sesuai kompetensi kami masing-masing. Itu ya Allah, tanamkan sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami, agar kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Ya Allah, ya Kudus, ya Salam, penentu masa depan. Masa depan adalah milik generasi penerus kami. Jadikan kami sebagai generasi yang beriman dan bertakwa, hormat kepada orang tua dan para pendahulu yang berkualitas, agar dapat membawa bangsa dan negara ini ke tingkat kemajuan yang kami cita-citakan. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharap berkah dan ridho-Mu menyertai kami. Ya Allah, ya Arsyal Azim, ya Tuhan kami.
Dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan pada kami semua. Dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini, ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Hanya kepadamu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami ini, ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antas rahim. Allahumma tahhir qulubana wa afkarana wa ahsin akhlaqana wa ahsin bisolihati a'malana. Allahumma inna nas'aluka huda wa tub wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Fitri yang telah memandu pembacaan doa pada hari ini. Semoga semua doa kita dapat dijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta acara untuk mengisi presensi yang telah kami sediakan melalui kolom chat meeting ini. Baiklah, para hadirin yang terhormat, demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah bersama-sama kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh para hadirin yang telah menghadiri acara kita pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Baik, selanjutnya ada sesi foto bersama. Untuk para peserta diharapkan untuk mengaktifkan fitur kamera terlebih dulu. Baik, untuk sesi pertama, saya hitung 1, 2, 3. Baik, untuk sesi kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk para peserta. Diperkenankan untuk meninggalkan room meeting ini. Terima kasih ya untuk semua para peserta yang telah hadir dan Pak Dwi juga yang sudah membersamai kami dari awal sampai akhir acara. Terima kasih Pak Dwi.
Teman-teman terima kasih ya yang sudah berkenan untuk hadir dan mengikuti acara webinar ini. Mohon izin untuk klik ya.